Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, di masa sulit ini, saya berharap teman-teman masih tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang saat ini sedang berlangsung. Kalau teman-teman buka media sosial, buka teman-teman punya WAG atau WhatsApp group, juga punya Telegram mungkin, seringkali setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang berkaitan dengan meninggalnya orang-orang terdekat, meninggalnya teman-teman kita, ataupun saudaranya teman. Sehingga kalau kita melihat kematian seolah-olah sangat dekat saat ini. Dan kita berharap itu tidak terjadi pada diri kita dan keluarga terdekat kita. Keadaan seperti ini sebenarnya banyak membuat hal-hal yang membuat kita tuh jadi kepikiran. Kecemasan mungkin jadi lebih dominan. Dan itulah sesuatu yang wajar. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman alami, stres, marah, kesel, merasa tidak berdaya, di dalam situasi kondisi seperti sekarang ini adalah suatu hal yang dianggap normal. Hal yang normal di kondisi yang tidak wajar, yaitu pandemik COVID-19 ini. Lalu bagaimana agar kita tidak terlalu khawatir yang berlebihan, sehingga malah membuat gejala-gejala kecemasan kita bertambah berat, ataupun orang yang sehat jadi cemas, terutama jadi bergejala ke psikosomatik, ya. Lambungnya jadi sakit, kepalanya jadi tegang, pikirannya jadi kemana-mana. Salah satu yang mungkin kita harus perhatikan adalah kita harus tetap menjaga diri kita sendiri dengan baik. Laksanakanlah protokol kesehatan dengan baik. Ketika teman-teman sedang berada di luar, gunakanlah masker yang benar. Kemudian setelah pulang dari sana, teman-teman bisa melakukan cuci tangan, mandi, ya kalau memang membutuhkan. Kalau misalnya mau pergi lagi tidak perlu, Anda cukup misalnya cuci tangan saja, cuci kaki, ya, dan sudah. Itu bisa cukup, ya. Cuci muka juga mungkin, ya. Kalau mau kumur-kumur seperti yang suka saya contohkan sebelumnya di videonya, dan juga kadang-kadang perlu kalau cuci hidung kalau Anda mengalami pilek, ya, atau misalnya sedang lagi nggak enak atau mampet hidungnya. Keadaan seperti inilah yang mungkin membantu kita sendiri mengelola pikiran-pikiran kita menjadi jauh lebih baik. Saat ini yang paling dibutuhkan teman-teman adalah rasionalitas kita. Pikiran yang logik, pikiran yang rasional akan sangat membantu kita di dalam menjalani kehidupan saat ini. Selain itu pula kita harus selalu mengingat bahwa keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita akan sangat membantu sekali kita dalam menjalani kehidupan yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Contoh saja misalnya, ketika teman-teman mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman di dalam tubuh teman-teman. Kalau sekarang itu yang paling dikhawatirkan itu kalau misalnya demam tinggi ataupun batuk pilek. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami demam tinggi, coba ukur berapa suhunya dengan temperatur yang benar. Cara ngukur suhunya juga harus benar ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kalau teman-teman punya oximetri, teman-teman merasakan rasanya kok sesek napasnya ya. Kadang-kadang kan bisa terjadi pada orang yang mengalami kecemasan ya. Jadi ukur oximetrinya berapa. Kalau misalnya masih di atas 95, itu masih wajar. Kalau di bawah 95 dan tapi di atas masih 90, maka lakukanlah teknik-teknik proning ya, yang mungkin teman-teman bisa cari informasinya di YouTube ataupun di berbagai WAG yang teman-teman punya ya. Belakangan saya lihat ada teknik di proning itu banyak dilakukan. Dan lakukanlah dengan baik untuk mencapai suatu kebebasan dalam bernapas, dan juga nanti akhirnya oximetrinya akan menunjukkan nilai oksigen yang lebih baik lagi. Jangan salah ya, jangan sampai basah kalau misalnya tangannya itu pada saat
jepit sama oximetrinya. Lalu kalau batuk pilek apa yang bisa saya lakukan, dok? Banyak hal ya. Bisa minum yang hangat seperti minum jahe, atau misalnya minum berbagai jamu yang mungkin teman-teman punya ya. Empon-empon juga misalnya boleh gitu ya. Atau juga menghangatkan hidung dengan uap. Baik uap air yang biasa ya, ataupun uap yang sudah dicampur dengan misalnya ada yang bilang dengan eukaliptus ya, dengan aromaterapi yang mentol misalnya. Bisa saja, tidak ada masalah sebenarnya. Upaya-upaya menjaga kesehatan dan menjadikan tubuh lebih baik lagi, saya rasa adalah sesuatu hal yang wajar yang bisa kita lakukan. Ini juga membuat kita menjadi lebih berkurang cemasnya, karena kita melakukan sesuatu untuk membantu diri kita jauh lebih baik lagi. Teman-teman, di masa sekarang ini mungkin teman-teman sendiri kekhawatirannya tinggi ketika harus datang ke rumah sakit. Saya kira salah satu cara untuk mencegah supaya kita tidak mengobati diri sendiri secara berlebihan adalah tetap bertanya kepada ahlinya. Teman-teman bisa melakukan lewat aplikasi, bisa ke dokter di rumah sakit ya dengan cara online gitu. Itu juga sangat membantu untuk membawa diri teman-teman mengalami suatu ketenangan ya, karena sudah ada dari profesional. Jangan menggunakan obat sembarangan, apalagi obat-obatan yang sebenarnya tidak sembarangan seperti obat-obat antivirus, kemudian antibakterial, antibiotik seperti itu, anti jamur, atau antiparasit seperti ivermectin yang sedang rame belakangan ini. Teman-teman harus tetap menjaga kewarasan, rasionalitas, dan logic thinking teman-teman, seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah, syaratnya tentunya adalah jangan sampai terlalu cemas. Karena kalau terlalu cemas, pikiran itu akan dikuasai oleh ketakutan. Dan amigdala di otak kita inilah yang akan lebih aktif daripada bagian otak kita di prefrontal cortex. Saya sudah pernah menjelaskan ini berkali-kali kepada teman-teman, dan saya berharap teman-teman tetap memahami ini. Karena sekarang ini kadang-kadang serba salah. Kita mau datang ke IGD rumah sakit penuh, kita mau dirawat inap juga penuh ya. Kalau gejalanya masih ringan, maka teman-teman kalaupun positif PCR-nya, lebih baik ya isoman di rumah. Asalkan jangan sampai sesek atau misalnya saturasinya di bawah 90. Kalau misalnya sudah 90 ke bawah dan mulai mengalami sesek, maka sebaiknya teman-teman datang ke rumah sakit. Walaupun mungkin harus tetap menjaga jarak dan juga menjaga protokol kesehatan, terutama yang mengantarnya. Jangan sampai yang satu kena semua nih jadinya. Ya, karena virus ini sangat cepat menularnya. Saya berharap juga teman-teman tetap melatih diri kita untuk bersama-sama menerapkan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Kita harus berserah kepada diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga badai ini pasti akan berlalu. Kita harus punya keyakinan itu. Kesehatan adalah yang utama, dan kesehatan itu berasal dari diri kita, bukan dari luar. Proteksi dari dalam diri. Jangan lupa, seperti yang saya sudah sebutkan, jangan terlalu banyak makan gula dan tepung, jangan terlalu banyak begadang, tidur yang benar, jangan juga terlalu capek atau kelelahan yang berlebihan. Saya berharap semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan PPKM darurat ini bisa membantu kita melewati masa-masa sulit sekarang ini. Teman-teman, tetap menjalankan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.